percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Shalom, selamat pagi jemaat gradasi yang diberkati Tuhan. Senang kembali kita beribadah pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan sempurna buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini Tuhan. Di pagi yang indah ini Bapa, kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami bertemu muka dengan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah terus kami boleh dekat kepada Tuhan. Kami terus Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pada pagi ini, pagi yang indah ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi setiap kami Bapa. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba lihat kanan kiri, katakan ada sukacita. Haleluya. Ya, kita semua bersukacita, amin. Karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan sempurna. Kasih Tuhan akan menghiasi setiap kehidupan kita dengan kemurahannya. Bahkan Dia merancangkan yang terindah buat kita semua. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik buat setiap kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama katakan, aku ada saat ini, semua
Haleluya. Kita bersyukur untuk pagi ini. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Ya, Dia Allah yang sungguh baik buat setiap kita. Untuk itu kita memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau mengecap dan melihat bagaimana kasih Tuhan buat setiap ibu, bapak, saudara, dan saya. Haleluya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan, meninggikan nama Dia, karena Dia Allah yang sangat dahsyat buat setiap kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, yes, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tetap berdiri. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya inilah kerinduan kita untuk kita datang dekat kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan, jiwa kita, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. This is my desire.
jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kami percaya urapan yang daripadamu turun atas kami, memberkati kami, membuka mata hati kami ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan itu boleh tinggal tetap di dalam hati kami ya Tuhan. Mengubahkan jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kembali dapat menyapa Bapak Ibu. Walaupun dalam kondisi yang masih serba terbatas, saya percaya Bapak Ibu kita semua berada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Masih seperti minggu-minggu sebelumnya dengan tema induk tentang misi. Khotbah ini akan saya awali dengan sebuah cerita, obrolan seorang anak kecil dalam mengungkapkan cita-citanya. Aku mau jadi pilot. Begitu seorang anak kecil mengucapkan, menyampaikan, menyatakan cita-citanya kelak ketika dewasa. Saya percaya Bapak Ibu seringkali memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Kalau sudah besar kamu menjadi apa nak? Maka disebutlah profesi-profesi tertentu. Sehingga anak-anak itu berangan-angan, bercita-cita ingin menjadi sesuatu di dalam kehidupannya. Contohnya menjadi pilot, menjadi dokter, dan banyak profesi-profesi lainnya. Secara tidak langsung kita sedang memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa hidup itu haruslah memiliki tujuan. Kehidupan yang kita jalani ini harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Kita tidak dapat hidup berjalan apa adanya. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini khotbah yang akan saya sampaikan mengangkat judul implementasi dan pemuridan. Tentunya dibutuhkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memiliki karakter yang baik, orang-orang dengan kualitas karakter yang baik, tentunya orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Karena tujuan hidup itu membawa kita untuk kita menggapainya dengan sungguh-sungguh. Dengan pantang menyerah, tentunya dengan semangat, dan kita berusaha untuk membangun diri untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kita dapat buka bersama-sama dari kitab 2 Timotius 2, lengkapnya dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Dengan perikop panggilan untuk ikut menderita. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7.
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, firman Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang kami kasihi, berkenaan dengan judul khotbah pada pagi hari ini, implementasi dan pemuritan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, demikian bunyinya, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ditujukan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Hendaknya tidak berhenti sampai Timotius, tetapi dilanjutkan, dipercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Digarisbawahi orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang cakap mengajar orang lain. Di sini bicara tentang kualitas, bicara tentang karakter. Artinya tidak semua orang dapat dipercaya. Hanya orang-orang yang memiliki karakter, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang dipercaya. Tentu saja orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, sehingga kehidupannya penuh dengan semangat, penuh dengan daya juang, penuh dengan keteladanan, dan berusaha untuk terus membangun diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya pemuritan ini bukanlah sesuatu yang berjalan sesaat. Butuh waktu yang panjang dan berkesinambungan. Dibutuhkan orang-orang dengan kualitas tertentu. Nah, untuk lebih jauh mengenai hal ini, ada 3 mutiara kebenaran untuk membangun diri di dalam kasih karunia Tuhan. Kebenaran yang pertama kita belajar dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-4. Saya bacakan. Seorang prajurit
yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang prajurit? Seorang prajurit dapat dipastikan memiliki jiwa kesatria. Seorang prajurit dapat dipastikan mempunyai jiwa pantang menyerah. Dan seorang prajurit ketika dia diperintahkan, pasti dengan sigap dia mengatakan, siap, laksanakan. Kita adalah prajurit-prajuritnya Allah. Kita adalah laskar-laskar Kristus. Tentunya hidup kita juga hidup yang pantang menyerah. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi situasi, tidak mudah menyerah dalam menghadapi keadaan, khususnya keadaan akhir-akhir ini yang kita alami bersama. Kita juga memiliki jiwa ksatria. Jiwa yang melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Mencari solusi untuk kebaikan bersama. Dan yang terlebih lagi, kita siap di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang siap melakukan rencana Tuhan bagi gerejanya. Orang-orang ini tentunya juga harus banyak belajar. Membangun diri itu memerlukan juga pembelajaran yang terus-menerus. Tidak terjadi dalam waktu singkat. Butuh komitmen, ada komitmen di sana, ada ketekunan, ada kesabaran. Untuk semuanya itu. Tidak mudah memang. Tetapi ketika kita mau belajar, kita mau dibentuk, kita mau diproses, semuanya bisa terjadi. Lanjut pada kebenaran yang kedua. Kebenaran kedua diambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima, saya bacakan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kali ini kita belajar dari olahragawan. Ketika kita mendengar kata olahragawan, kita pasti, ini dia pasti berlatih secara rutin. Seorang olahragawan menghabiskan hari-harinya, menghabiskan waktunya untuk berlatih. Latihan seperti apa? Tentunya latihan yang dibimbing oleh seorang pelatih. Seorang olahragawan butuh pelatih untuk membimbing dia, untuk mensupport dia, memberikan semangat, memberikan strategi-strategi untuk meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan. Seorang olahragawan juga harus memiliki jiwa yang sportif. Tentu saja jiwa pantang menyerah.
Jadi kita itu perlu pelatih, perlu orang lain yang mendidik kita. Kita tidak dapat berlatih dengan sendiri. Artinya akan lebih fokus, lebih terarah apabila ada orang yang membimbing dan melatih kita untuk mencapai tujuan yang maksimal. Selain itu, seorang olahragawan juga harus patuh taat akan peraturan-peraturan sebuah pertandingan. Kemenangan memang merupakan satu harapan, tetapi kemenangan itu harus diraih dengan cara-cara yang baik, mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Nah, Bapak Ibu, semua ini adalah bicara tentang orang-orang yang berkualitas. Kebenaran yang ketiga atau kebenaran yang terakhir kita ambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kita belajar dari petani. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari seorang petani? Seorang petani adalah seorang pekerja keras. Setelah dia menabur benih, dia tidak meninggalkan begitu saja. Tetapi dia merawat, dia menyiram, dia membersihkan pohon-pohon yang masih kecil itu dibersihkan untuk bertumbuh secara maksimal. Itu butuh waktu, butuh ketekunan, butuh kesabaran. Artinya apa? Kita dalam menjalani hidup ini, kita butuh kerja keras. Kita butuh ketekunan, kita butuh kesabaran. Walaupun seorang petani belum tentu mendapatkan hasil sesuai harapan. Artinya manusia, kita orang-orang percaya bekerja yang menjadi bagian kita. Soal hasil itu biarlah menjadi bagiannya Tuhan. Di dalam pemuridan kita bekerja, kita berusaha membimbing orang-orang untuk datang, untuk lebih dekat, untuk mengenal lebih jauh kepada Tuhan. Soal hasil itu biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan hati tiap-tiap orang. Nah, Bapak Ibu, ini bicara tentang bagaimana kita mengelola hidup kita, karena kita tahu keberadaan kita di dunia ini hanya sementara. Biarlah kiranya kita boleh mengembangkan diri kita boleh fokus, kita boleh dekat kepada Tuhan untuk kita mengambil estafet di dalam mendidik, memuridkan orang-orang lain. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah memberikan pemahaman baru kepada kami ya Tuhan. Bahwa kami ada di dunia ini ya Tuhan. Untuk kami boleh memuridkan Tuhan. Untuk kami boleh belajar Tuhan. Belajar mengembangkan diri kami ya Tuhan. Untuk kami boleh terus meningkatkan kualitas hidup kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami yang akan memampukan kami
memberikan pertolongan-Mu, memberikan kekuatan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang membimbing setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya firman ini boleh tinggal tetap dalam hati kami untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita percaya firman Tuhan akan terus menguatkan kita. Kita percaya kita akan dibangun oleh firman Tuhan. Dan orang benar pasti akan menuruti kehendak firman Tuhan. Haleluya. Dan marilah Bapak Ibu Saudara-saudari kasih, kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati memuji muliakan nama Tuhan. Karena inilah tugas kita. Misi adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas pendeta-pendeta maupun pengerja, tetapi tugas kita semua. Mari kita punya hati seperti hati Yesus yang merasa iba kepada orang-orang yang tersesat. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terlelah, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang lelah, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Oh Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama pegang tanganmu, pegang tangan di dada. Haleluya. Itu yang kuingini. Haleluya, haleluya. Itulah kerinduan setiap kita untuk kita mau melayani Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi hambanya yang sudah melayani kita, Bapak Pastor Giani Agus,
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga besar, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah pada pagi ini berjerih lelah melayani kita. Dan biarlah apa yang sudah kita kerjakan terus boleh lebih lagi, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya jerih payah kita tidak akan sia-sia, Tuhan memperhitungkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga bagi jemaat yang sudah ambil bagian di dalam doa pada pagi ini, di mana ibadah pada pagi ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya semua karena doa-doa orang benar kita boleh berjalan dengan baik. Haleluya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pada pagi ini sudah menerima berkat daripada Tuhan dan ingin memberkati pekerjaan Tuhan, boleh memberikan persembahan, baik itu persembahan diakonia, persembahan kolekte setiap minggu maupun perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening GBI Gradasi yang sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu yang di bawah ini. Boleh mentransfer di dalam nomor rekening atas nama GBI Gradasi. Atas nama jemaat seluruh GBI Gradasi pada pagi ini, kami mengucapkan turut sepenanggungan dan berempati atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Pendeta Sulaimani Swediarjo, ibunda dari Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Insinyur Nur Cahya. Kiranya keluarga besar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan ketabahan dan kekuatan bagi keluarga. Haleluya. Bagi jemaat yang pada minggu-minggu ini berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Dan biarlah berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Dan kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Juga pada pagi ini kita tidak lupa nanti jam 10 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dan biarlah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang memiliki anak-anak boleh mengajak anak-anak untuk terlibat di dalam ibadah, mengikuti ibadah sekolah minggu nanti jam 10 pagi bersama Kak Tasya. Juga untuk ibadah teens nanti sebentar jam 5 sore, juga tolong diingatkan kepada anak-anak remaja kita untuk ikut di dalam ibadah teens jam 5 sore untuk sharing firman Tuhan, juga kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Haleluya. Kemudian untuk doa fajar, seperti biasa setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Namun berhubung masih adanya PSBB dan kita harus menetapkan social distancing dan juga untuk menghindari penyebaran virus corona. Jadi sementara waktu Bapak Ibu tetap berdoa di rumah masing-masing jam 5 pagi. Kita bersama-sama bersatu hati berdoa bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa negara kita. Dan biarlah doa kita terus diangkat, terus kita menyembah Tuhan. Dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Juga untuk ibadah youth VUJ Gradasi setiap hari Sabtu jam 5.30 sore bagi anak-anak muda maupun remaja yang sudah memasuki youth boleh ikut peran serta, ikut terlibat di dalam ibadah youth GB Gradasi setiap hari Sabtu jam 5.30 sore. Dan juga tidak lupa untuk ibadah iCare hari Rabu tanggal 21 Oktober jam 7 malam. Jadi sekali lagi kami mengingatkan ibadah iCare hari Rabu buat seluruh jemaat GB Gradasi yaitu tanggal 21 Oktober. Boleh dicatat 21 Oktober jam 7 malam. Mari kita siapkan diri kita siapkan waktu kita untuk kita mau mengikuti ibadah iCare jam 7 malam dengan tema pekerjaan misi. Ya, pekerjaan misi. Mari bagi Bapak Ibu yang bekerja, siapkan waktu kita, mari kita sama-sama
di dalam ibadah Eker. Demikian pengumuman kita pada pagi ini, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, di mana Tuhan boleh memberkati setiap kami oleh firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, di mana kami boleh belajar Tuhan untuk kami melayani ya Bapa, untuk kami boleh melakukan misi Tuhan, dan juga kami boleh menjadi orang yang bisa memuridkan ya Bapa. Ya Bapa, berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami ya Tuhan hikmat-Mu Tuhan, pengertian-Mu Tuhan, supaya kami boleh benar-benar sungguh-sungguh Tuhan mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah melayani-Mu Tuhan pada pagi ini, Pastor Giani Agus Tuhan, yang sudah melayani setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, keluarga, istri, anak-anak Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Berdoa khusus juga Tuhan bagi gembala kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan tidak bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, damai sejahtera, bahkan sukacita. Dan keluarga besar senantiasa Tuhan memberkati ya Bapa. Anak cucu Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi program kerja GB Gradasi Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap program-program kami Tuhan. Biarlah program ini menjadi program Tuhan. Dan acara ini Tuhan boleh Tuhan bekerja ya Bapa, dan ikut campur dalam setiap program-program kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga khusus bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan, dalam pergumulan mereka Tuhan, memberkati ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang saat ini bergumul baik secara ekonomi Tuhan, dalam pergumulan keluarga mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka ya Bapa. Biarlah ada pemulihan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi bagi setiap keluarga, dan terutama bagi anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, tolong mereka Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, juga kasih sayang Tuhan senantiasa memulihkan setiap kehidupan mereka Bapa. Kami berdoa kiranya oleh kuasa darah Kristus dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat-Mu yang sakit pada pagi ini, kami percaya sudah dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Tuhan, baik Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, juga Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet Tuhan, baik yang tertinggi dan terendah, Tuhan menyertai ya Bapa. Juga kami percaya Tuhan, hamba-Mu di dalam tangan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai pemimpin kami, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan intimidasi-intimidasi kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa negara kami Tuhan menjadi bangsa yang damai, bangsa yang senantiasa sejahtera ya Bapa, dan bangsa yang menjadi takut kepada Tuhan, menjadi bangsa yang senantiasa ada dalam hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika bangsa kami berseru kepada-Mu ya Bapa, Tuhan sanggup memulihkan bagi bangsa negara kami, terutama dalam krisis ekonomi Tuhan. Kami percaya badai pasti berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan pada pagi ini juga bagi semua Tuhan, baik dokter-dokter, perawat-perawat Tuhan, pasien-pasien saat ini bergumul Tuhan, tolong mereka ya Bapa. Biarlah mereka dipulihkan Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya di saat mereka berseru dan menyerah kepada Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang besar senantiasa memulihkan keadaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi kota kami, yaitu kota Bekasi Tuhan. Biarlah ada kesejahteraan bagi kota Bekasi, ada kerukunan bagi kota Bekasi, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan turun atas kota kami, juga terutama bagi lingkungan kami yaitu Galaksi Tuhan. Biarlah Galaksi ini Tuhan boleh dipulihkan Tuhan dari segala macam virus Tuhan, baik segala macam mara bahaya Tuhan, juga segala macam sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah lingkungan kami menjadi lingkungan yang sehat Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa semua pasti berlalu di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh tetangga-tetangga kami yang ada di kanan di kiri Tuhan, juga bagi semua Tuhan masyarakat yang ada di kota kami Tuhan, memberkati setiap masyarakat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini Tuhan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan, dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita akan terima berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu. Kasih setia dari Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan menjemput kita bertemu di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan memberkatinya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.